kesepakatan bersama, Pak. Nah, kesepakatan bersama artinya ya, nanti kalian akan memberikan masukan, akan memberikan pendapat, saran tentang bagaimana supaya kelas ini menjadi tertib, nyaman, aman. Supaya menjadi apa? Tertib, aman, dan nyaman bagi kalian. Ya kan? Karena itu kita akan membuat kesepakatan bersama yang disebut dengan keyakinan kelas. Pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah? Nah, apa itu keyakinan kelas, Pak? Nah, keyakinan kelas kesepakatan yang kita buat, yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan. Bentar dong, guys. Yang berapa? Di tengah masuk. Tengah. Ya, bagus. Nah. Ya, silakan. Boleh, terima kasih. Kembali ya. Nah, sekarang ya, kalian tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang di sini ada berapa ini, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Akan kita lihat dulu, akan kita tinjau dulu. Ya. Nah, nanti perlu kesepakatan apakah kamu setuju dengan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman-teman kalian. Kalau tidak, kalian harus mengajukan tangan. Saya tidak setuju, Pak. Nah, kalau setuju bagaimana, teman-teman setuju? Setuju. Berarti nanti jadi keyakinan kelas. Kalau tidak, nanti kamu harus mengajukan tangan. Menghormati guru. Menghormati guru. Kayaknya kelas menghormati guru. Tanyakan teman-teman. Setuju tidak? Mengerjakan? Mengerjakan PR atau kerja rumah? Gimana, setuju? Jadi nanti kalau ada yang dikerjakan ya. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Urin.
Aurin, apakah kamu tahu mengapa Bapak memanggilmu ke sini? Ya Pak, karena saya sering datang terlambat. Maafkan saya Pak. Ya, sudah Bapak maafkan. Memang setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk dulu ketika Pak Yono masih SD, itu juga pernah berbuat salah. Tetapi saya memperbaiki diri. Nah, sekarang kalau boleh tahu, apa alasan Aurin sering datang terlambat? Karena saya harus mengantar kue terlebih dahulu ke warung Pak. Karena akhir-akhir ini ibu saya sedang sakit. Oh begitu. Perbuatanmu itu sungguh terpuji. Namun sebagai siswa kamu harus mengikuti pelajaran tepat waktu. Nah, sekarang Aurin masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Pak, murid sering datang awal karena harus mengikuti pelajaran terlebih dahulu. Ya, jadi keyakinan kelas yang harus kita sepakati adalah murid harus datang tepat waktu. Iya, itu yang harus kita lakukan. Ya, karena itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama, Aurin. Nah, sekarang apakah Aurin bersedia memperbaiki diri? Iya Pak. Bagus kalau begitu. Nah, kalau Aurin bersedia memperbaiki diri, apa kira-kira yang akan Aurin lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya akan bangun lebih awal lagi. Ya. Nah, kalau Aurin ingin memperbaiki diri dengan bangun lebih awal atau bangun pagi, apa yang Aurin lakukan supaya Aurin bisa bangun lebih pagi? Saya akan menyeting alarm di HP saya pukul 5 pagi Pak. Ya. Kemudian pukul 5:30 saya akan mengantarkan kue ke warung Ya. dan saya akan berangkat sekolah. Wah, bagus sekali itu rencana Aurin ya. Jadi Aurin akan bangun lebih awal, lebih pagi, kemudian juga mengantarkan kue ke warung lebih pagi ya. Kemudian langsung berangkat ke sekolah. Nah, semoga apa yang Aurin lakukan itu nanti ya akan memperbaiki Aurin untuk selanjutnya tidak lagi terlambat sekolah. Nah, sekarang Bapak mengucapkan terima kasih Aurin sudah mau memperbaiki diri ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan Aurin bisa istirahat kembali. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada hari ini di ruang yang sederhana ini kita akan melakukan sharing, berbagi, yaitu pada materi budaya positif ya, budaya positif. Sebelum nanti apa itu budaya positif, maka saya akan memberikan dulu yaitu tentang pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kita tuntut adalah seperti misalnya sekarang siswa kelas 1. Jadi apa potensi menurut perkembangan anak kelas 1 itu? Bagaimana perkembangan jiwanya anak seusia kelas 1 itu? Kita tuntut agar potensi-potensi seusianya itu bisa berkembang, tentu sesuai dengan bakatnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga ya, memberikan bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan, mempunyai potensi, mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seperti halnya tanaman padi. Padi itu kalau ditanam ya tetap tumbuhnya padi. Adakah padi kalau ditanam itu tumbuh jagung? Tidak. Padi akan tetap tumbuh padi. Sama dengan anak. Anak yang kita didik, yang kita berikan
pembekalan materi, pelajaran, ya, tentu yang kita harapkan mereka tumbuh sesuai dengan minatnya, sesuai dengan potensinya. Misalnya anak yang pandai lari, bisanya dia punya potensi secara fisik, misalnya lari, tetapi dia tidak berbakat pada bidang tarik suara, misalnya penyanyi, jangan dipaksakan anak itu menjadi penyanyi. Baiknya menjadi atlet lari itu, karena memang bakatnya di situ. Jadi padi tetaplah padi, jangan dihargai jagung. Nah, kita sebagai guru adalah petaninya. Bagaimana bakat-bakat atau potensi yang ada pada anak-anak itu bisa berkembang dengan secara maksimal. Nah, ini yang merupakan tugas kita sebagai pendidik. Artinya kita bisa menggali potensi, minat, bakat anak itu sehingga bisa tumbuh secara maksimal, sehingga bisa bermanfaat dalam kehidupannya kelak. Jadi tidak bisa kita menyamakan anak yang satu dengan yang lainnya harus pandai matematika semuanya, karena mereka barangkali ada dari mereka yang tidak berminat sama sekali kepada matematika. Nah, itu ya. Jadi kemudian tujuannya itu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, sebenarnya kalau kata keselamatan dan kebahagiaan ini sudah kepada masa depan mereka. Bagaimana mereka menjadi anak yang selamat, pengertian di dunia mungkin. Kalau selamat dunia artinya mungkin terbebas dari kemiskinan, kesengsaraan. Bagaimana dia menjadi hidup yang layak. Artinya kalau kita kaitkan dengan norma agama, bagaimana dia selamat baik dulu di dunia mungkin juga di akhirat. Bagaimana dia bisa menambah nilai-nilai dari keagamannya. Kemudian kebahagiaan tentu bagaimana anak itu nantinya sesuai dengan bakat dan potensinya dia bisa mencapai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu bisa diukur dengan secara lahir maupun batin. Kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Setiap orang itu melaksanakan sesuatu, melaksanakan tindakan tentu mempunyai tujuan. Anggap saja begini. Anak itu mengganggu temannya yang sedang belajar, tentu punya tujuan. Apa kira-kira? Tidak mungkin kalau misalnya usir tanpa tujuan. Sebenarnya punya tujuan. Salah satunya anak kalau misalnya usir itu mungkin mencari kesenangan dirinya. Dia senang kalau temannya tertawa, atau mungkin senang kalau temannya menangis kalau diganggu. Jadi kebutuhan kesenangan, ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya dia. Jadi setiap sesuatu yang dilakukan anak itu punya tujuan, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kemudian misalnya anak mencuri makanan temannya. Misalnya anak mencuri kue yang dibeli temannya itu diambil, baik mungkin dengan cara merebutnya atau dengan cara diam-diam, pasti ada tujuannya. Mungkin dia sedang haus atau lapar, berhubungan dengan bertahan hidup. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas yang saya kenalkan tadi ini ke anak, mungkin kita yang baru kenal, yang baru mendengar keyakinan kelas akan bertanya, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kembali kepada teori atau filosofi Gajah Dewantara, bahwa sebenarnya gini di sini ya, pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik atau murid. Kita hanya memfasilitasi, memberikan motivasi. Nah, kalau anak misalnya sekarang di sekolah merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak senang, tidak bahagia di sekolah, maka tentu sudah keluar dari filosofi itu. Nah, sedangkan peraturan kelas yang kita tahu sekarang namanya peraturan, misalnya sekarang intinya hampir sama. Hari Senin memakai seragam merah putih, pakai sepatu lengkap misalnya. Ada peraturan seperti itu. Tentu kalau anak itu tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, jelas sudah ada yang namanya sanksi atau hukuman. Nah, kalau sudah namanya hukuman, bisa saja nanti anak disuruh berdiri. Ini saya bicara di level mungkin kebanyakan sekolah seperti itu, masih ya.
Jadi mungkin kalau di sini pun tidak seperti itu, mungkin ada sekolah-sekolah yang menerapkan seperti itu. Bahkan ada yang suruh berlari keliling lapangan, ada yang disuruh menulis berapa kalimat itu sampai satu lembar misalnya tentang disiplin. Nah, itu kalau sifatnya masih peraturan. Sedangkan keyakinan, dan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru atau kepala sekolah secara sepihak tanpa anak tahu langsung ada kalau ditulis di papan atau ditulis peraturan sekolah atau tips sekolah tanpa anak tahu. Nah, sedangkan keyakinan ini hasil kesepakatan dari anak-anak itu sendiri. Mungkin kita bimbing hasil kesepakatan apa yang ingin mereka inginkan supaya mereka jadi murid yang baik. Apa yang ingin mereka inginkan? Akhirnya tadi membuat sendiri, ya, membersihkan kelas sebelum memulai pelajaran. Bukan saya yang menyuruh, tapi anak sendiri tadi membuat kalimat ini. Disuruh bersihkan WC misalnya, itu tambah. Nah, kemudian hukuman ini, peraturan ini nanti pada hukuman, larinya pada hukuman. Ya. Sedangkan keyakinan kelas ini larinya kepada bagaimana anak itu mencari solusinya sendiri. Itu bedanya. Nah, ini adalah contoh misalnya kalimat-kalimat tentang keyakinan kelas. Tidak harus, tidak ada patokan. Yang jelas yang harus dihindari itu adalah kalimat negatif. Misalnya, murid tidak boleh ini itu misalnya, itu lebih baik jangan. Atau harus misalnya, lebih baik jangan. Ya. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Jadi kalau tidak senang sudah bermasalah sudah. Ya. Kemudian anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu rasa aman. Artinya kalau anak itu menyalahi atau mencubit temannya, berarti dia sudah menyalahi pada keyakinan kelas yang terakhir itu perlu rasa aman sudah terganggu. Yang kedua kita panggil adalah mereka yang mengganggu karena sudah melanggar dari keyakinan kelas yang terakhir. Nah, bagaimana? Ya tanyakan. Pasti dia punya kebutuhan. Saya senang Pak kalau mengganggu, kalau lihat teman itu misalnya nangis misalnya itu kan. Bagaimana kita mengarahkan kesenangan itu supaya positif. Selanjutnya ini ada contoh juga, walaupun ini mungkin punya SMP yang sudah menjadi papan pajangan atau pajangannya, itu kelas. Misalnya ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau anak mengambil barang temannya, ya artinya dalam kata apa yang lebih sering itu mencuri, itu sudah menyalahi dari keyakinan kelas menjaga dan meletakkan barang apa sesuai tempatnya. Misalnya aturan kabel-kabel, itu sudah termasuk keyakinan kelas itu. Nah, sekarang kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Sebagai guru, ayo kita sekarang mungkin bisa meraba-raba. Kita sebagai apa ya kira-kira? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan 5 adalah manajer. Ini posisi kita sebagai guru di dalam mengatasi permasalahan anak. Atau barangkali ada anak yang melanggar, kita kadang-kadang seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer. Mari kita lihat satu-satu. Ya. Pada posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya kata-kata seperti itu. Artinya pada posisi penghukum itu biasanya guru langsung memberikan vonis kepada anak. Salah kamu, sudah berulang kali seperti ini. Nah, bayangkan kalau kita digitukan dengan kata-kata seperti itu sebenarnya verbal. Termasuk verbal bukan fisik. Kalau fisik mungkin langsung dengan peskrim ditubik. Mungkin yang fisik sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh guru, bukan karena
keyakinan. Tetapi karena ada hukum, aturan yang HAM ya, yang tidak memperbolehkan kita berbuat apa? Hukuman fisik kepada murid. Tetapi verbal, kata-kata yang kadang-kadang tidak kita sadari melukai hati anak, sering kita masih lakukan. Ini sering. Padahal kata-kata itu mungkin terus diingat dengan anak sepajaknya. Ya semoga kita masih bisa menjaga itu. Ya. Jadi itu termasuk menghukum. Nah, pada posisi ini biasanya anak merasa apa ya? Ya jelas merasa bersalah dan dia tersakiti hatinya, jelas itu. Nah, jelas tersakiti. Perkara nanti anak itu sudah memaafkan atau tidak memaafkan itu kan biasa sudah. Nanti sejalan dengan waktu mungkin dewasa anak memaafkan. Tapi ketika itu mungkin akan berpengaruh terhadap belajar mereka. Keesokan harinya mungkin mereka sudah merasa minder atau bagaimana ya. Itu pada posisi penghukum. Kemudian selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kadang-kadang yang keluar ya, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Artinya biasanya guru itu lose. Nah, karena selain ibu guru, bisa berlangsung kalian misalnya. Itu sehingga anak yang diajak ya, bicara itu merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Jadi seperti itu. Dia kose supaya dia merasa bersalah. Tanya sebenarnya orang tua apa aku betul. Nah, pas sekolah tepat misalnya. Terus masuk ke itu pembuat rasa bersalah. Nah, di sini mungkin lebih baik dari penghukum, ya kan? Lebih baik sudah dari penghukum. Anak merasa. Tetapi dengan kata-kata seperti itu anak itu merasa rendah diri. Jadi itu sudah bagus kalau kita sudah. Tapi anak-anak itu akan merasa rendah diri. Ya. Karena anak-anak merasa bersalah. Terus kalau anak-anak tidak perlu merasa bersalah perlu. Tetapi yang diharapkan di sini adalah dia akan memperbaiki dirinya. Kalau di sini tidak, merasa bersalahnya saja. Merasa bersalah saja. Kemudian selanjutnya posisi yang ketiga sebagai teman. Dan ada juga guru yang memberikan atau menempati mengambil posisinya pada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid supaya persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah, kita sebagai guru seakan-akan akrab. Misalnya ada anak yang bermasalah, misalnya sekarang mencoret-coret buku temannya. Nah, di sini hampir sama dengan posisi sebagai merasa bersalah. Cuma dia lebih besar membantu dengan harapan dengan akrab, maka perilaku anak itu nanti akan berubah. Atau tidak mengerjakan PR tugas misalnya, sudah kamu sekarang tidak apa-apa, nanti Bapak bantu, sekarang kerjakan dulu seperti ini. Nah, itu biasanya. Nah, biasanya ini bagus pada guru tertentu yang dianggap teman, tapi dia akan beranggapan. Misalnya sekarang yang punya posisi seperti Bu Amna, sudah, tidak apa-apa, sudah dikosot-kosot sampai ya. Seperti teman bagaimana? Tidak apa-apa, sekarang Ibu bantu. Dia akan merasa senang dengan Bu Amna. Kalau dari Bu Amna pasti dia merasa senang, merasa aman sudah. Efeknya ketika guru lain tidak melakukan itu, nah itu. Ketika guru lain tidak melakukan itu, dia tidak akan senang kepada guru yang lain. Hanya kepada Bu Amna saja karena dia merasa akrab sudah, merasa aman. Yang kedua, dia punya ketergantungan. Nah, kepada Bu Amna, ya kan? Kepada Bu Amna itu ada ketergantungan. Itu.
Jadi itulah posisi yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi kita sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ya, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah itu biasanya ini kalau pemantau begini, ketika anak mungkin datang terlambat misalnya 30 menit, dia ketinggalan pelajaran. Sebagai pemantau, nanti kamu ketika jam istirahat tidak boleh istirahat dulu, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, dilanjutkan mencatatnya yang tadi misalnya, dilanjutkan kepada yang tadi, karena kamu sudah terlambat 30 menit. Maka dia akan menggunakan waktu istirahat yang 30 menit itu untuk tetap mengerjakan tugas, tetapi guru tetap memantau, mengawasinya. Jadi guru tak hilang. Itu, ya. Jadi dia tetap mengerjakan guru. Banyak seperti itu kan, ya. Kadang-kadang anak yang terlambat itu kan, terlambat mengerjakannya EJG. Kalau EJG kan, itu pemantau sudah. Itu. Jadi ada sanksi di situ. Hanya konsekuensi di situ. Jadi kalau misalnya dia lambat menulis mengerjakan tugas, suruh lanjutkan pekerjaannya, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman kan, konsekuensi. Nah, tetapi tetap diawasi. Ya, itulah posisi pemantau. Kemudian sekarang manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, seperti yang saya berikan tadi. Ketika ada anak yang terlambat, maka dia tidak akan langsung menyalahkan. Bahkan seperti ini, saya lihat tadi kamu terlambat, ya. Kemudian guru akan nanti bertanya apa alasannya, ya, misalnya oh iya Pak saya terlambat mungkin karena masih mengantar ibu kemana misalnya, sehingga saya terlambat. Oh itu bagus, mengantar ibumu itu perbuatan yang terpuji. Nah, jadi seperti itu, memberikan penguatan, jangan langsung di-down-kan. Bahkan Bapak ketika dulu masih anak-anak kita pernah berbuat salah seperti itu. Jadi anak-anak merasa, oh ternyata yang salah bukan saya saja. Tetapi nanti, tetapi ya kamu kan ingat keyakinan keras yang kita sepakati apa? Nah itu, datang tepat waktu. Nah, berarti kamu dalam masalah, ya kan? Nah, bagaimana supaya kamu bisa mengikuti keyakinan keras itu? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, baru seperti itu. Nanti anak akan dicari sendiri, oh iya Pak, supaya saya tidak terlambat. Itu supaya sampai lalu kita tuntun, ya. Supaya kita terlambat nanti saya akan bangun lebih pagi misalnya, ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu dibimbing untuk mencari solusinya sendiri, mengatasi masalahnya, bukan kita, ya. Kemudian biasanya kata-kata yang ditanyakan, apa yang kamu yakini sehubungan dengan ini tadi, ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kesalahan itu ditanyakan seperti itu. Jika kamu memperbaikinya, hal apa? Hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Artinya dia diminta untuk solusinya. Nah, solusinya kita minta sendiri, bukan kita yang membuat solusinya, tapi anak sendiri yang kita gali. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri? Ya. Artinya nantinya ketika dia menemukan solusinya, ide atau gagasan dia ingin berbaiki diri itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah itu yang akan lebih bertahan lama daripada mungkin kita memberikan sanksi. Besok kalau kamu terlambat lagi lari 3 kali lapangan, mungkin dia akan datang tepat waktu. Tapi kenapa? Karena takut kan? Bukan karena keinginannya sendiri. Barangkali kalau sudah bapak yang biasa menghukum itu tidak ada, ya sudah, ya, artinya sementara gitu. Nah, kalau ini diharapkan dapat bertahan atau menetap pada kepribadian anak. Jadi tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku murid, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi intinya sekarang kita sebagai guru, anak kalau dulu kan anak itu bagaikan kertas putih. Jadi mau ditulis apa kan? Sebenarnya kalau paradigma sekarang anak itu sudah ada tulisannya. Nah, seperti tadi menuntun, anak itu sudah ada tulisannya. Kita hanya menebarkan saja.
menebalkan. Ya tentu kalau misalnya tulisannya nanti mengarah kepada itu kan Pak, nah itulah penuntunnya. Ya. Yang dimaksud menebalkan sini punya potensi. Nah kalau misalnya cenderung kepada perilaku baik di situ lah kita akan menuntunnya karena itu berperilaku baik. Ya. Bukanlah suaminya anak itu senang minum, senang judi, kemudian kita tebalkan. Ya. Kemudian yang senang judi tambah jadi. Ya. Itu bukan begitu maksudnya. Kemudian dari 5 posisi kontrol tadi, ayo kita sekarang introspeksi diri bersama-sama. Posisi kontrol manakah yang sering kita lakukan di sekolah? Ada tadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman, keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Kira-kira yang sering kita lakukan yang mana? Kemudian posisi kontrol manakah yang menurut Anda bersidial? Ya tentu. Nah tetapi ini belajar lagi, ini kan sifat teori ini memang bisa jadi. Kalau teori ini diadopsi dari orang barat. Kalau kita melihat dari posisi sifat-sifat sahabat ya. Sifat-sifat sahabat itu ada yang lemah lembut seperti Abu Bakar, ada yang keras. Iya. Nah, iya, seperti itu. Memang begitu. Jadi mungkin idealnya secara teori seperti itu. Tetapi yang namanya manusia kan tidak dari karakter dirinya. Seperti orang guru ada memang. Kadang-kadang masa sekolah itu harus ada yang ditakuti ya gitu kan. Kalau lihat guru SMA misalnya, satu sekolah itu harus ada yang diikuti. Misalnya apa? Kadang-kadang anak-anak itu kita hanya di posisi kontrol sebagai manajer tidak jalan. Yang satu ini. Nah, sehingga itu kan hanya kalau seperti itu. Sehingga kita harus bisa menempatkan diri. Nah, pada kasus seperti ini kita sebaiknya posisi kontrol yang mana? Artinya kalau posisi kontrol sebagai penghukum dihilangkan, ada penjara. Sebagai teman, ada korupsi sebagai teman tidak lain. Biar sadar sendiri. Sadar. Tapi itu adanya. Bahaya. Jadi kita bisa menempatkan kalau seperti ini, kita enaknya posisi kontrol yang mana yang lebih tepat gitu kan? Seperti itu. Kemudian sekarang restitusi. Nah, kemarin sempat ditanya oleh Bu Warga ini, Bu Lia. Restitusi itu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu sebenarnya lawan dari kata hukuman. Kalau hukuman tadi yang paling nomor 1, ya, kita sebagai penghukum konsekuensinya yang kita adalah sanksi atau hukuman. Kalau restitusi itu adalah yang kita lakukan sebagai manajer itu. Ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, maka kita melakukan yang namanya restitusi. Sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman jelas, ya, mengakibatkan seperti tadi, hukuman fisik menyakiti fisik siswa, anak, kemudian hukuman verbal dengan kata-kata menyakiti hatinya, akan berimbas pada rasa tidak percaya diri atau mungkin merasa apa ya, terkucilkan bisa. Sedangkan konsekuensi seperti ini, seperti tadi, ada posisi pemantau, kamu datang terlambat 30 menit ya, nah nanti kamu istirahat harus tambah 30 menit untuk menyelesaikan soal itu sesuai dengan apa yang itu namanya konsekuensi. Ada anak yang menumpahkan air di kelas, tumpah airnya, apa konsekuensinya? Ya harus kamu mengepel ya supaya anak ini bersih itu, bukan air tumpah di kelas kemudian dihukum seluruh diri. Ya, itu namanya tidak apa ya? Tidak sinkron. Pak, kalau main ya, komentarnya gimana? Enggak. Jadi seperti itu. Itu yang sekarang. Kalau dulu mungkin bisa jadi seperti itu masih tak sinkron. Datang terlambat suruh lari itu. Apa hubungannya Pak datang terlambat suruh lari? Kan lambat saya Pak. Gitu kan? Jadi kalau misalkan itu sinkron dengan apa yang dia langgar. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang tumpah air, ya suruh ngepel, suruh bersihkan. Itu konsekuensi. Sedangkan kemudian kita lanjut saja. Ini yang dijalankan pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menyetapkan identitas. Ketika anak bersalah itu, anak jangan langsung distatus salahkan begitu saja, tetapi dia identitasnya sebagai dirinya dihargai dulu. Ya, Bapak juga pernah seperti itu juga dulu pernah berbuat salah. Artinya dianukan dulu identitas anak. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Jadi biar mereka tahu apa yang mereka salah, keyakinan yang mana yang mereka langgar. Jadi kita tanyakan, kamu mesti ingat keyakinan yang kita sepakati apa? Datang datang tepat waktu. Iya. Kamu tadi sudah terlambat kan? Jadi seperti itu.
Kemudian bagian kelas apa yang kita sepakati? Nah, diingatkan lagi bagian kelas. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Setelah itu kita ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi untuk itu bagaimana kamu selanjutnya? Ya, pasti dia mencari. Jadi, ya Pak, saya akan merubah supaya setiap pagi. Bagaimana caranya? Itu terus begitu. Jadi itulah yang namanya keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi budaya positif yang kita bicarakan sekarang itu tidak jauh dari kebiasaan. Namanya budaya itu namanya kebiasaan. Itu sebenarnya video tapi nggak ada videonya. Pemaparan atau presentasi saya tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan budaya tambahan ilmu baru yang mungkin bisa kita lakukan ke depannya, sehingga ketika kita mengatasi permasalahan siswa, kita tidak hanya menjadi penghukum, tetapi mungkin kita akan lebih kepada posisi yang lain. Ya, syukur-syukur kepada manajer, tetapi mungkin juga pemantau juga perlu, teman juga perlu. Ya. Jadi kalau posisi yang terbaik itu sudah manajer, tapi tidak juga khususnya. Itu hanya sebagai referensi bagi kita, barangkali bagaimana kita ke depannya bisa melayani murid-murid kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Akmalia, guru kelas 2 di SDN Tuko 2. Dengan hadirnya Bapak Tirto sebagai calon guru penggerak di sekolah ini memberikan perubahan yang positif, khususnya dalam penerapan restitusi dalam menangani pelanggaran murid. Dengan menerapkan restitusi, murid menjadi sadar perlunya nilai-nilai kebajikan yang harus mereka miliki. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Tirto bisa dicontoh oleh guru-guru lain di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.